Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan balik lagi di sesi batok ya, alias bahas tokusatsu. Dan seperti biasa guys, di sesi batok kali ini juga kita akan balik lagi nih buat ngebahas episode terbaru dari Ultraman Trigger ya. Pastinya epic pakai banget, dan ini jadi salah satu episode yang paling ditunggu sama kita semua ya guys ya. Oke lah, ini tanpa basa-basi lagi, lebih baik kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya. Nah, untuk awal episode kali ini guys ya, ini dibuka dengan episode dimana Kengo ini kayak lagi memikirkan ya soal takdir dia itu. Apalagi dia itu selalu ingat dengan kata-katanya si Yuzare ya, yang bilang kalau itu dia adalah cahaya dan juga kegelapan. Jadi kayak setelah dia dapat kekuatan dari Eternity Core ya, terus dia tahu soal apa tuh namanya takdir Yuzare yang harus meninggal karena nyelamatin dia di masa lalu, otomatis ini kayak jadi semacam beban buat si Kengo sendiri ya. Jadi di sini kita bisa lihat lah ya karakter developmentnya dari si Kengo yang awalnya itu ceria, yang suka ngomongnya smile gitu ya. Tapi di lain sisi guys ya, di sini itu kita bisa lihat kalau Kengo itu sekarang justru kayak punya semacam beban yang harus dia tanggung gitu guys ya, sebagai seorang reinkarnasi dari si Ultraman Trigger itu sendiri gitu guys ya. Jadi ini keren banget buat aktornya gitu ya. Kemudian kita akan lanjut guys ya. Jadi ini kita bahas sedikit lah ya soal perkenalan diri dari si Absolute Diavolo ya. Jadi nggak tahu kenapa ya, ini ras Absolutian ini kalau di awal perkenalan itu suka banget langsung main nyerang aja gitu ya. Jadi ya nggak terlalu beda jauh ya dengan awal perkenalan dari Absolute Tartarus di yang TAC kemarin ya, ketika si ini apa namanya, dia nyerang rombongannya si Cosmos dan kawan-kawan ya. Dan di sini guys ya, Absolute Diavolo itu nggak tahu muncul dari mana, tiba-tiba langsung nyerang itu rombongannya si Dark Giants gitu ya. Dan jurusnya itu keren juga ya. Jadi berasa kayak dia tuh ngeluarin jurus ini ya, Aldebaran dari Senseiya gitu ya. Dan untuk voice actor ya guys ya, ini sih mulai dari Sentai ya, terus nyasar ke Ultraman sekarang, dan karakternya itu juga masih yang ada nuansa bantengnya. Jadi untuk aktornya itu si Teruoki Ogawa itu kan pernah jadi ini ya, apa ada Kurokishi ya, dan itu temanya juga banteng. Dan di sini dia jadi pengisi suara Absolute Diavolo yang karakternya juga mirip banteng gitu ya. Oke, kita lanjut guys ya. Nah, di sini guys ya yang bikin saya tuh tertarik dengan karakternya si Absolute Tartarus ya guys ya. Dia ini karakternya itu gak banyak ngomong gitu ya. Jadi di sini dia itu bukan secara baik-baik ngajak kerjasama dengan si Dark Giant gitu ya, tapi dengan semacam paksaan. Jadi istilahnya di sini tuh, lu mau kerjasama sama gua apa enggak? Kalau enggak ya udah gue musnahin dulu gitu ya. Jadi bener-bener gila ya, pakai ancaman, gak usah banyak ngomong, langsung aja hajar gitu ya. Dan di sini tuh udah pastinya kan teman-teman udah tahu ya kalau tujuan dari para Absolutian datang ke Universal Trigger yaitu untuk ngambil si Eternity Core-nya. Cuma di sini guys ya, mereka itu taunya Eternity Core itu ada di tubuhnya Trigger. Mereka itu nggak tahu kalau masih ada sisa Eternity Core di Ancient Ruin-nya gitu ya, atau yang di apa tuh namanya, artefak kunonya itu ya, tempatnya itu ya. Dan di sini guys ya, kita bisa tahu juga kalau ternyata rombongan si Dark Giants itu kekuatannya itu belum pulih secara seluruhnya gitu ya. Ini kalau misalnya mereka udah pulih secara 100% itu kekuatannya gimana ya, itu bener-bener bikin penasaran juga ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di satu bagian juga ini kita bisa tahu juga ya kalau ternyata si Absolutian ini guys ya, mereka itu udah datang ke bumi sekitar 2-3 hari yang lalu ya. Kemudian ketika dideteksi sama ini alat pendeteksi dari God Select itu, ternyata karena energi Absolutian yang gede itu, jadinya mereka itu nggak bisa mengkonfirmasi ya itu makhluk apa gitu ya. Dan di sini kan ada dua macam kristal ya yang muncul, yaitu merah sama ungu. Yang merah itu ya si Ultraman Reboot gitu guys ya. Oke, kemudian kita lanjut ke satu scene gitu guys ya. Dan di sini kan guys ya, setelah Akito itu ngerasa kalau teknologi mereka sekarang itu kayaknya itu nggak kuat gitu guys ya buat ngelawan ancaman dari para musuh baru ya. Jadi di sini dia mulai meneliti gitu guys ya buat memaksimalkan kekuatan atau memunculkan lah gitu ya kekuatan asli dari si pesawat Nardesego-nya ya. Dan di sini guys ya kita bisa ngelihat inilah ya momen sweetnya Yuna sama si Kengo ya. Jadi kemungkinan ya di akhir seri sih si Akito sama Dargon ya bakal jadi sad boy sih guys ya. Kalau lihat-lihat makin kesini sih Yuna sama Kengo sih makin dekat gitu lah ya.
Oke, kita lanjut lagi untuk episode kali ini. Itu sama dengan episode 12 kemarin guys ya. Diperlihatkan Kengo yang henshin secara real time. Dan ini gila, keren parah guys. Efek dia waktu henshin, apalagi sambil lari gitu ya. Waduh, bener-bener keren sih untuk pengambilannya ya. Oke, kemudian lanjut lagi. Ketika Kengo udah terdesak gini guys ya, pas ngelawan si Diavoric, karena Diavoric kita tahu lah ya, itu kekuatan daya serangnya itu bener-bener ancur-ancuran ya. Kalau nggak pakai ini, nggak pakai Eternity yang ini, kayaknya bakal susah buat ngedeketin si siapa tuh namanya, si Diavoric ya. Makanya di sini Kengo itu malah maksain diri buat pakai kekuatan Foam Glitter dan ujung-ujungnya lepas kendali lagi ya. Di sini mungkin kita bisa sebut sebagai burst mode gitu ya, karena di sini benar-benar kekuatan Eternity Core itu dimunculin gitu guys ya. Dan karena nggak bisa dikendalin sama Kengo, otomatis setelah dia ngalahin si Diavoric itu berdampak cukup ini ya, cukup berat ke badannya ya. Jadi Kengo di sini habis dia di henshin itu ngalamin luka yang cukup parah itu guys ya. Jadi benar-benar kekuatannya ini ya itulah guys ya, kalau kata orang apa, kekuatannya besar datang dengan risiko yang besar gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di satu bagian juga kita lihat si Ignis itu ngehubungin si Akito, guys ya. Dan Akito di sini itu sempat tanya gitu, lu dapat apa email gue dari mana gitu ya. Sedangkan kan pas di episode sebelumnya aja si Ignis itu udah nyuri beberapa data gitu ya. Jadi otomatis dia udah tahu itu apa email dari si Akito. Jadi di sini dia ngehubungi Akito itu buat melakukan semacam pertukaran informasi begitu guys ya. Jadi ya Ignis ini guys ya, walaupun dia seorang bajak laut ya, tapi dia punya semacam kode etik ya. Jadi untuk pertukaran, karena di episode kemarin dia itu ngambil ini ya, prototype Guts Part Lancer rusak ya. Jadi sebagai gantinya dia itu ngasih informasi soal para Absolutian ini ke si Akito gitu guys ya. Oke, nah lanjut lagi guys, balik ke markas. Di sini si Kengo kan lagi diobatin gitu ya sama si Yuna ya. Dan akhirnya di sini Kapten Tatsumi itu datang lah guys ya. Dan ketika dia ngelihat lukanya si Kengo, dia jadi inget sama ini ya, apa tuh namanya, bekas tembakannya si Trigger yang diterima dari serangannya si Diavoric. Otomatis di sini dia kayak udah ngerasa, wah ini anak berarti ini identitasnya Kengo itu perlahan udah mulai ketahuan gitu ya sama orang lain selain Yuna, Akito sama si ketua Shizuma gitu ya. Jadi sekarang nama satu lagi itu ada si Kapten Tatsuminya ya. Cuma di sini dia tuh masih diem-diem aja, dia nggak ngomong gitu guys ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ada satu scene yang pengen saya bahas juga guys ya. Jadi kalau kalian ingat waktu Trigger itu ditembak ya di bagian dekat bahunya ini kan, dia habis ditembak itu dia kayak berhenti sebentar gitu guys ya, baru dia ngebalikin badan buat jatuh ke kota. Jadi menurut saya di sini kayak agak lambat mungkin ya pengambilannya ya. Jadi responnya itu, gue udah ditembak, iya baru jatuh gitu ya. Jadi agak lucu di bagian sini ya. Tapi overall untuk battle episode ke hari ini itu bener-bener keren parah sih guys ya, no comment lah ya. Kecuali untuk satu scene ini, apalagi untuk direkturnya ini bener-bener keren ya guys ya. Mulai dari beberapa episode sebelumnya mereka itu mulai ngasih kayak semacam pengambilan gambar yang gimana ya, dari perspektif yang beda gitu ya. Mulai dari ngambil dari bangunan gitu ya. Jadi pas ngeliat dia itu kayak, oh ternyata kayak gini loh. Kalau misalnya orang-orang yang kayak manusia biasa itu nontonin apa battle dari Ultraman dan si Kaijunya begitu ya. Jadi ini bener-bener hal baru ya di dalam seri Ultraman gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut guys ya. Setelah pertarungan antara Trigger melawan si Diavoric guys ya, dilanjutkan lagi nih pertarungan antara Trigger melawan si Absolute Diavolo yang muncul ya. Tentunya kali ini ya apa, tadi kan mereka itu ngirim si Diavoric ya buat cuma semacam inilah guys yang melihat ya seberapa jauh sih kekuatan dari si Trigger gitu ya. Dan sekarang muncullah si Absolute Diavolo-nya. Nah, di sini kita akan bahas sedikit ya soal si Absolute Diavolo. Mungkin bagi teman-teman banyak yang berpikir, ini si Absolute Diavolo lemah gitu guys ya. Kok baru muncul aja udah dikalahin sama Ribut gitu ya, nggak sekuat yang dikira. Jangan salah guys ya, karena kan di sini dia itu cuma sebagai bintang tamu gitu ya. Jadi otomatis kekuatan dia yang sebenarnya itu nggak dikeluarin secara keseluruhan gitu guys ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kekuatannya dikeluarin semua, nggak seru dong nanti waktu di Ultra Galaxy Fight ya, The Destiny Crossroad-nya. Jadi kita tunggu aja aksi dia yang selanjutnya gitu ya. Kemudian guys ya, untuk Absolute Diavolo sendiri ini jurusnya itu ada semacam ini ya, Bisken apa ya di kemarin ya, agak susah sih nama jurusnya. Jadi memang agak beda ya. Kalau si Absolute Tartarus kan itu lebih ke penghancuran ya, Absolute Destruction ya. Kalau dia ini lebih ke
tipe fisik guys ya. Nah untuk fisiknya si Absolute Diavolo sendiri bisa kita bilang benar-benar dia dalam hal kekuatan fisik itu jauh di atas Dargon, terus trigger power type dan si Absolute Tartarus ya. Tapi kalau dari kedudukan kayaknya sih dia masih di bawah Absolute Tartarus ya, karena di awal episode kita bisa lihat dia itu ngedengerin perintah dari Absolute Tartarus gitu ya. Tapi kalau dari segi fisik dia masih lebih kuat gitu guys ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah untuk satu bagian ketika si Absolute Diavolo ini udah mulai mau mengambil ya kekuatan dari Eternity Core yang ada di tubuhnya Trigger, ini ngingetin kita dengan salah satu scene dari episode 49 milik Ultraman 3 guys ya. Jadi ini ada semacam Easter egg lah ya. Cuma yang berbeda di sini yang mau diambil itu adalah kekuatan Eternity Core, sedangkan di episode 49 itu ketika Ultraman 3 ya ngelawan si Yanakagi, itu kekuatannya si 3 itu disedot ya sama Yanakagi, dan akhirnya Ultraman itu muncul dan ngebantuin si 3. Kalau di sini yang muncul itu Ultraman Reboot guys ya. Nah untuk Ultraman Reboot sendiri ini gila, kemunculannya itu bener-bener dibikin keren dan epic parah guys ya. Gila sih, bener-bener keren banget lah untuk kemunculan Reboot ya. Apalagi dia pas yang jatuh dari langit gitu ya, pum, wah itu bener-bener keren guys ya. Oke, kemudian untuk bagian Reboot di sini ya, ada yang mungkin tanya-tanya gitu ya, loh kok Absolute Diavolo sama Reboot udah kenalan, udah tahu gitu ya. Ya kita asumsikan aja kalau Ultraman Reboot sama si Absolute Diavolo ini sebelum sampai ke Universe Trigger mereka ini udah pernah ketemu gitu guys ya. Atau yang cerita dari story yang berlangsung di episode kali ini guys ya, itu udah berlangsung duluan di yang UGF The Destiny Crossroad ya, TDC gitu ya. Atau udah yang TDC udah jalan ya, si Reboot udah ketemu sama Diavolo, terus akhirnya Reboot itu ditugasin buat ngejar si Absolutian ini ke bumi gitu guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah untuk pertarungan antara Reboot sama si Absolute Diavolo ya, ini bener-bener keren parah sih gerakan silat dari si Reboot ya. Jadi Absolute Diavolo yang tadinya itu bisa dengan mudah ngalahin Trigger, di sini dia itu malah bisa dilawan balik gitu ya dengan gerakan luas dari si Ultraman Reboot gitu ya. Jadi kalau kita lihat sendiri di sini ya, Ultraman Reboot yang awalnya itu di UGF TAC ya, Chapter 1 dia masih seorang newbie, kemudian setelah dilatih sama Power Rate sama si Great juga, habis dia gabung ke ini Galaxy Rescue Force ya. Ultraman Reboot waktu muncul di sini dia tuh udah jadi seorang Ultra Warrior yang bisa diandalkan gitu guys ya. Jadi bukan abal-abal lagi kayak sebelum-sebelumnya ya. Oke lah, di akhir pertarungan kita diperkenalkan dengan human formnya Ultraman Reboot ya. Jadi dia memperkenalkan diri kalau namanya itu ada Reboot ya. Jadi kemarin ada yang bilang namanya itu Senior Reboot, kayaknya sih salah ya. Cuma di sini Reboot itu memperkenalkan diri namanya cuma Reboot gitu ya. Jadi bukan Terasawa. Terasawa itu ya kayak semacam human host lah ya di universe-nya si Upin Ipin gitu ya. Dan di sini ternyata cara ngomongnya ini ya, human formnya si Reboot ini bener-bener lemah lembut gitu guys ya. Jadi benar-benar kelihatan tampan dan berbudaya gitu ya. Apalagi di sini dia juga pakaian yang dikenakan juga berasa ini banget ya, nuansa dari Malaysianya gitu ya. Jadi untuk teman-teman dari Malaysia ini patut untuk berbangga hati gitu ya. Cuma jangan sampai terlalu over ya guys ya. Kalau udah terlalu over itu tidak baik gitu ya. Oke, di akhir episode kali ini guys ya, berdasarkan data yang sudah dikasih sama ini Ignis ya, akhirnya Akito itu udah ngembangin ya kekuatan baru untuk si Narse Desego nya. Jadi di episode mendatang kita bakal lihat Dragon Form ya dari si Narse Desego nya, itu dengan tambahan kekuatan dari Hyper Key nya Narse gitu ya guys ya. Jadi untuk si Narse Desego ini memang dari awal ya, dari namanya sendiri itu udah kayak semacam spoiler ya kalau dia ini bisa berubah gitu ya. Dan banyak udah yang berasumsi gitu ya dari sebelum seriesnya tayang kalau si pesawatnya itu bisa berubah gitu guys ya. Nah kemudian di satu poin lagi itu ini soal data absolutnya yang dikasih Ignis ke si Akito ya. Jadi untuk ini sendiri dia itu baru dapat informasi soal si Absolute Tartarus sama Absolute Diavolo, sedangkan untuk sisa dua Absolute yang lainnya dia juga belum ada informasinya gitu guys ya. Kita tunggu aja kedatangan dari dua Absolute yang lainnya karena memang masih penasaran banget ya. Satunya kan cewek ya, satunya itu lagi
juga masih misterius. Bisa aja itu si Ultraman Regulus gitu ya. Kita tunggu aja guys ya. Oke, itu aja guys untuk video pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silahkan kalian kasih kritik dan saran aja. Kalau misalnya ada diskusi yang pengen kalian sampaikan, silahkan tuliskan aja di bawah komentar. Kita diskusi bareng kayak biasa ya. Oke lah guys, sampai ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Akhir kata, salam tokusatsu Indonesia. Adieu.